Bab 1121. Untuk sementara waktu, Mandy dan keluarganya jatuh ke dalam perjuangan yang ketat. Mereka hanya bisa bersembunyi di rumah mereka, tidak bisa keluar sama sekali. Untungnya, upacara perubahan pertahanan kekuatan militer Southlight akan tiba 2 hari setelahnya. Mandy dan keluarganya hanya menjadi berita sepanjang hari sebelum upacara berlangsung. Sementara itu, di dalam rumah keluarga Leo, Chris Leo telah menyiapkan hadiah. Dia memanggil Jesse Tate dan mengeluarkan hadiah itu. Komandan Tate, apa pendapatmu tentang aku memberikan ini kepada pelatih kepala besok? Chris bertanya, menyilangkan tangannya. Jesse meliriknya sebelum menjawab. Tidak buruk. Pelatih kepala berasal dari militer. Dia mungkin sudah pensiun, tetapi dia menginginkan sesuatu seperti ini. Bagus, sangat bagus. Chris tertawa. Benar, bagaimana pengaturan tentang pelatih kepala yang bertindak sebagai saksi untuk pernikahanku? Jesse tersenyum. Tidak ada masalah. Saya sudah menghubungi Ethan Hun dari SWAT Camp. Dia bilang dia sudah meminta pelatih kepala tentang ini dan mengatakan kepada saya bahwa itu tidak masalah. Chris benar-benar terkejut. Ethan Hun. Pria yang setara dengan Komandan Pertama Southlight dan Komandan Pertama Southlight Military perlu meminta permintaan dari pelatih kepala. Jesse menjawab dengan benar. Tentu saja. Itu termasuk salah satu dari 4 dewa perang, Bellamy Blake, yang mulai menjabat hari ini. Kami semua adalah prajurit yang dibesarkan oleh pelatih kepala. Jika tidak ada pelatih kepala, tidak ada kita. Itulah sebabnya Pangeran Leo. Anda harus memperhatikan besok. Jangan menyinggung pelatih kepala. Dia memiliki salah satu status tertinggi di jantung negara H. Dia bisa dengan mudah menjadi salah satu tetua di militer jika dia mau. Keluarga Leo tidak boleh menyinggung orang seperti dia. Chris terkesiap. Dia tahu bahwa pelatih kepala itu kuat. Otoritas pria itu sangat besar, dan tingkat kekayaannya tidak berbeda. Tetapi Chris tidak tahu bahwa pelatih kepala itu luar biasa. Dia kemudian bertanya, dengan ekspresi muram di wajahnya. Komandan Tate, kita semua adalah keluarga di sini. Ketika saatnya tiba, kau harus mengucapkan kata-kata yang baik untukku. Petik 2. Apakah aku bisa mendapatkan dukungan pelatih kepala atau tidak, itu tergantung padamu. Jesse menjawab sambil tersenyum. Tentu saja. Bagaimanapun, keluarga Leo adalah rumah utama saya. Mendorong Anda naik peringkat jauh lebih baik daripada membuat orang luar menang. Petik 2. Jesse tidak bodoh. Dia mengerti maksud sebenarnya dari Chris yang sangat ingin bertemu dengan pelatih kepala. Chris menertawakan kata-kata Jesse, dia tidak sabar menunggu hari esok datang. Setelah besok, aku akan bisa menginjak-injak Quinton York di bawah kakiku. Keluarga Leo pada akhirnya akan kembali ke tangan Leo. Keluarga Robbins, keluarga Cloud, dan keluarga Yates semua duduk bersama sekali lagi. Callum Robbins dan Carson Cloud memandang Nenek Yates, lalu tersenyum. Selamat, Nenek Yates. Dengan perusahaan senilai $150 juta di tangan Anda, keluarga Yates akhirnya bisa berada di papan peringkat keluarga peringkat teratas. Keduanya cukup pahit saat mereka mengucapkan kata-kata ini. Ini terutama berlaku untuk Carson Cloud, yang memasang ekspresi mengerikan. Eric Cloud anggota tubuhnya hancur dan menderita kerugian besar karena perselisihan ini. Sampai sekarang, dia masih koma. Keluarga Yates telah menerima manfaat terbesar dari keseluruhan rencana. Nenek Yates menjawab sambil tersenyum. Aku tahu kalian berdua memiliki pendapat sendiri tentang masalah ini, tapi kami Yates akan memberi kalian 2 pernyataan yang adil. Harvey harus mati, tapi tidak sekarang. Besok adalah hari upacara. Lebih baik jika kita tidak menimbulkan masalah selama momen genting ini. Bab 1122. Wajah Carson Cloud kembali berwarna setelah mendengar kata-kata Nenek Yates. Callum Robbins tersenyum. Apakah kamu punya rencana untuk besok, Nenek Yates? Nenek Yates menjawab. Upacara pergantian pertahanan besok akan diadakan di aula pemerintahan Southlight. Selain Bellamy Blake, komandan militer Southlight yang baru diangkat, Oscar Armstrong dan pelatih kepala juga akan menghadiri upacara tersebut.
Besok, Keit akan mengatur tempat duduk semua orang. Ketika itu terjadi, apakah kalian berdua bisa mendapatkan dukungan dari pelatih kepala atau tidak tergantung pada kemampuan kalian. Mendengar kata-kata ini, Callum dan Carson menjadi gembira. Mereka sudah tahu tentang legenda pelatih kepala. Mereka bahkan pergi untuk menanyakan informasi dari orang-orang di militer untuk memahami status pelatih kepala. Jika mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan pelatih kepala, maka keluarga Robin, keluarga Cloud, dan keluarga Yates tidak perlu lagi bergantung pada orang lain. Ketika itu terjadi, keluarga York dan Leo akan diinjak-injak di bawah kaki keluarga kita. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di manor terpencil di tempat di belakang Gunung Silver Nimbus. Quinton dan Stephen York duduk di depan masing-masing saat mereka bermain catur. Dengan langkah terakhir Quinton, seluruh papan ditutupi potongan-potongan hitam. Stefanus tertawa. Seperti yang diharapkan darimu, saudaraku, langkah yang kuat. Cukup efektif, memang. Melihat papan catur, Southlight masih di bawah kendalimu, saudaraku. Quinton menjawab dengan tenang. Di bawah kendaliku. Aku takut tidak. Setidaknya Southlight akan mengalami perubahan kecepatan setelah upacara perubahan pertahanan besok. Wajah Quinton berubah sedikit lebih gelap mendengar kata-kata itu. Mereka berdua tahu identitas asli Harvey. Bagaimanapun juga, Prince York dan pelatih kepala adalah orang yang sama. Fakta inilah yang menjadi alasan Quinton masih sedikit gelisah. Quinton berkata dengan tenang. Ini bukan hal yang buruk. Seseorang berpikir dia dapat memiliki pendapatnya sendiri hanya karena mereka telah tumbuh mandiri. Setelah besok, orang-orang ini akan merangkak kembali ke keluarga York sekali lagi. Pria itu menunggu besok, tapi apakah aku berbeda? Selain keluarga besar, itu adalah malam tanpa tidur bagi seluruh Buckwood. Setiap keluarga bersiap semalaman. Bahkan tokoh pemerintah terus memeriksa hadiah yang mereka pilih sendiri. Bagaimanapun, besok akan menjadi penampilan resmi pertama pelatih kepala setelah dia pensiun dari SWAT Camp. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan dukungan dari pelatih kepala, orang-orang akan iri pada mereka bahkan jika mereka bisa berbicara sebentar dengannya. Semua orang tidak sabar menunggu hari itu tiba. Hari berikutnya, seluruh pemerintahan Southlight sangat sibuk. Upacara pengangkatan Komandan Pertama Militer Southlight, juga dikenal sebagai upacara perubahan pertahanan, akan diadakan pada pukul 10 pagi. Pemerintah Southlight bertugas mengatur jadwal upacara. Keit Yates adalah komandan seluruh upacara. Dia mengkonfirmasi bahwa pelatih kepala akan muncul di upacara perubahan pertahanan kali ini dan bahwa Bellamy Blake akan ditunjuk sebagai komandan pertama di militer Southlight. Komandan akan melakukan Bellamy kehormatan. Keit sangat gembira. Karena dia bertanggung jawab atas seluruh proses, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang setiap langkah. Dalam hal ini, dia bisa secara tidak sengaja mengatur pertemuan antara pelatih kepala dan Nenek Yates bersama yang lain. Ini benar-benar penting bagi Yates. Jika mereka bisa bertemu dengan pelatih kepala, peringkat Keit akan meroket dalam sekejap. Memikirkan hal ini, Keit hampir ngiler. Bab 1123. Pukul 9 pagi. Harvey berganti pakaian yang relatif formal, lalu membangunkan Mandy bersama yang lainnya. Ayah, Ibu, Mandy. Kalian semua harus mengenakan sesuatu yang formal juga. Aku akan membawamu ke tempat untuk bersantai. Mandy dan yang lainnya bingung. Namun, mereka tidak harus pergi bekerja, mereka juga tidak memiliki tempat lain untuk dituju. Sejak Harvey bertanya, mereka berganti pakaian formal dan masuk ke mobil tanpa bertanya lagi. Segera, Harvey melaju ke arah distrik baru di Buckwood. Mandy tidak keberatan. Distrik baru di Buckwood adalah area fungsional yang baru dikembangkan dengan beberapa instansi pemerintah yang beroperasi di sana, bersama dengan banyak kompleks komersial. Dia berpikir bahwa Harvey hanya ingin membawanya ke toko dan bersantai. Segera setelah itu, Mandy merasa ada yang tidak beres. Dia melihat tentara dengan senjata api yang sebenarnya berjaga di banyak persimpangan.
Ada juga beberapa mobil mewah yang lewat, bersama dengan kereta medan perang hijau tentara yang besar. Semua orang mengemudi ke arah yang sama. Mungkin ada acara komersial besar. Mandy penasaran. Sayang, sebenarnya kita mau kemana? Harvey tersenyum. Sebuah acara. Aku dengar banyak tokoh besar di Bakwood akan hadir. Berjalan-jalan dan bersantai, mungkin kamu bisa bertemu dengan beberapa orang yang akan bermanfaat bagi bisnismu di masa depan. Harvey sangat langsung. Dia mengendarai mobil ke pintu masuk sebuah gedung besar. Mandy dan keluarganya kaget saat melihat tujuan mereka. Aula pemerintah Southlight. Tempat itu hanya akan dibuka jika upacara akbar diadakan. Setiap upacara hanya akan mengirimkan beberapa undangan. Melihat pemandangan itu, sebuah upacara harus berlangsung di aula. Harvey tidak hanya membawa kita ke sini karena dia melihat berita di internet kan. Saat itu, sekelompok tentara berlari ke depan. Setelah memberi hormat dengan hormat, mereka melanjutkan untuk menjalankan inspeksi rutin mereka. Mandy dan keluarganya belum pernah melihat kesempatan seperti ini. Saat ini, mereka gemetar ketakutan. Biasanya, seorang kepala inspektur sudah cukup menakutkan bagi mereka. Jangan menyebut tentara yang pernah berada di medan perang. Mandy dan yang lainnya semua mengira para prajurit datang untuk memeriksa undangan. Mereka memejamkan mata, bersiap untuk menemui ajal mereka. Di mata mereka, Harvey tidak berhak mendapatkan undangan di sini. Dia hanya membawa mereka ke sini karena dia tidak berpikir jernih. Mereka tidak berharap para prajurit tidak hanya tidak menanyakan tentang undangan tetapi malah berbicara kepada mereka dengan hormat. Tuan, selain kendaraan militer, kendaraan sipil hanya diperbolehkan parkir di tempat parkir di luar. Anda kemudian bisa berjalan ke aula. Harvey mengangguk, lalu menghentikan mobilnya di tempat parkir. Ketika Mandy dan yang lainnya turun dari mobil mereka, mereka melihat hanya Rolls-Royce dan Maybach yang diparkir di sana. Bentley mereka sama sekali tidak menarik perhatian. Sejauh ini, Bentley adalah milik paling mahal yang dimiliki Mandy. Mandy merasa lega mereka mengendarai Bentley ke sini dan membiarkan para prajurit menganggap bahwa keluarganya masih memiliki status tertentu. Jika tidak, mereka mungkin akan langsung diusir dari tempat ini. Simon dan Lillian juga sudah tenang. Mereka sudah mengalami situasi sehari sebelumnya, dan saat ini, mereka sedang menyayat hati. Bahkan jika mereka dipermalukan dan dihina oleh media hari itu, seberapa parahkah hal itu bisa terjadi? Simon dan Lillian berjalan ke aula dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak orang. Aura serius memenuhi udara. Semua yang hadir penasaran dengan acara yang akan digelar hari itu. Bab 1124. Kalian. Mengapa seluruh keluargamu ada di sini? Suara yang menakjubkan bisa terdengar dari samping. Mandy dan keluarganya berbalik dan melihat orang-orang Yates mendekati mereka dengan langkah besar. Keith Yates tidak ada di sana, tapi orang yang memimpin Yates adalah nenek Yates sendiri. Orang yang berdiri di sampingnya adalah seorang wanita mempesona dengan rambut coklat dicat, Phoebe Yates. Dia belajar di Amerika sebelumnya dan baru kembali 2 hari yang lalu. Dia dijemput oleh keluarga Yates segera setelah turun dari pesawat pagi-pagi sekali. Meskipun Phoebe cantik, bibirnya yang tipis dan matanya yang smoky membuatnya tampak tegas. Phoebe tersenyum dan membuka mulutnya untuk berbicara. Bukankah kamu Mandy Zimmer? Kudengar seluruh keluargamu diusir oleh nenek Yates sendiri. Beraninya kau masih muncul di tempat seperti ini. Apakah ini tempat anjing liar seperti kalian semua harus datang? Semua Yates tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Phoebe. Itu benar. Mengapa anjing liar hadir di acara formal seperti itu? Hari ini adalah upacara perubahan pertahanan. Tak seorang pun tanpa undangan bisa masuk. Menurut Keith, undangan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Rumor mengatakan bahwa bahkan Leo dari Hong Kong hanya berhasil menerima 3 undangan penuh. Adapun mengapa begitu banyak anggota keluarga Yates dapat hadir, itu karena Keith bertanggung jawab atas segalanya dalam upacara ini. Dia menggunakan otoritas publiknya untuk keuntungan pribadi.
Begitulah cara dia bisa memberikan cukup banyak undangan kepada banyak orangnya. Mandy dan keluarganya adalah sekelompok tikus jalanan, dihina dan dipukuli oleh orang-orang, tidak lebih dari sekelompok anjing liar. Apa hak mereka untuk datang ke sini? Seorang anggota keluarga Yates menuntut. Aku dengar sekelompok pembersih disewa untuk upacara ini. Kalian semua tidak di sini untuk bekerja kan? Seseorang kemudian menjawab dengan nada menghina. Seluruh keluarga akan pergi mengemis makanan di jalanan. Apa hak mereka menjadi pembersih di sini? Cepat panggil paman, lalu suruh mereka keluar. Bahkan melihat mereka adalah nasib buruk. Setiap orang Yates, semuanya mengenakan pakaian cerah dan berwarna-warni, tampak lebih ganas daripada terakhir kali mereka berbicara dengan Mandy dan keluarganya. Lilian memelototi Harvey dengan dingin. Dia bilang kita di sini untuk bersantai. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Hati mereka tersengat, bahkan lebih, ketika mereka menabrak Yates. Harvey kemudian menjawab dengan tenang. Karena kita di sini, tentu saja, itu untuk menghadiri upacara. Puff. Hahaha. Kau di sini untuk menghadiri upacara perubahan pertahanan. Keluarga Yates membeku sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Kuota tamu untuk upacara itu sudah cukup rendah. Banyak senior dari keluarga peringkat kedua dan ketiga tidak bisa mendapatkan satupun undangan bahkan setelah banyak memohon. Rumor mengatakan bahwa bahkan keluarga kelas 1, keluarga Nicewell, tidak dapat menerima undangan. Namun kotoran hidup ini, Harvey York, sebenarnya mengatakan dia ada di sini untuk menghadiri upacara. Apakah dia bahkan punya hak? Lelucon yang luar biasa. Seluruh keluarga ini tidak ada artinya. Mereka lebih miskin dari pengemis. Beraninya mereka muncul sekarang. Astaga! Bukankah ini Nenek Yates? Anda terlihat sangat halus. Acara bahagia seperti apa yang Anda temui? Beritahu kami agar kami dapat menikmati momen bersama. Suara tawa menggema dari jauh. Callum Robin dan Carson Cloud telah tiba bersama. Nenek Yates menyeringai. Senior Cloud. Waktu yang tepat. Anda pasti ingin bertemu dengan menantu yang masih menumpang, Harvey York. Callum Robin menatap Harvey dengan aneh, lalu tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Namamu bergema di telingaku seperti guntur. Carson Cloud, di sisi lain, memelototi Harvey dengan amarah dingin. Anggota badan Eric Cloud semuanya hancur. Meskipun dia tidak mati, dia sekarang dalam keadaan koma. Itulah mengapa Carson tidak dapat mengetahui apa yang terjadi saat itu. Dia hanya tahu bahwa Harvey pasti memiliki seseorang yang mendukungnya sejak dia bisa melarikan diri. Bagi Carson, dukungan ini jelas merupakan Prince York. Jika sebelum ini, Carson masih akan takut pada Prince York. Tapi hari ini berbeda. Dengan pengaturan Keith, mereka bisa bertemu dengan pelatih kepala. Jika mereka bisa mendapat dukungan pelatih kepala, mengapa mereka harus tetap takut pada Prince York? Lelucon. Nenek Yates tersenyum dan berkata, Senior. Sepertinya Harvey membawa keluarganya untuk menghadiri upacara perubahan pertahanan juga. Callum dan Carson tidak bisa menahan tawa setelah mendengarkan Nenek Yates. Hak apa yang dimiliki menantu laki-laki yang ditendang keluar dari keluarga? Callum dan Carson tertawa dingin bersamaan. Bagi mereka, Harvey hanyalah seekor semut. Dia memiliki status sebagai agen Prince York. Tapi masalahnya adalah, mereka bahkan tidak takut pada Prince York. Jadi mengapa mereka harus takut pada Harvey? Carson mulai berbicara. Nenek Yates, ku dengar Prince York tidak diundang ke upacara perubahan pertahanan kali ini. Benar. Dia adalah orang teratas di Southlight. Bagaimana mungkin dia tidak punya hak untuk hadir? Aku mendengar seseorang mengatakan bahwa Prince York dan pelatih kepala berselisih satu sama lain. Seorang prajurit dalam pelatihan pelatih kepala akan berada di sini sebagai komandan pertama pasukan militer Southlight. Aku khawatir Prince York sudah selesai. Prince York yang legendaris tidak berguna jika dibandingkan dengan pelatih kepala yang legendaris. Mereka semua jatuh ke dalam tawa yang tak terkendali. Ini terutama berlaku untuk Carson,
yang dengan sengaja mendekati Harvey dan berbisik. Harvey, Prince York bisa menyelamatkanmu sekali, tapi dia tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Setelah upacara, statusnya di Southlight akan langsung turun. Ketika itu terjadi, hahaha. Carson melangkah pergi dengan tawa menggelegar, menunjukkan Harvey gerakan mengusap lehernya. Segera setelah itu, mereka semua pergi dengan nada mengejek. Mereka adalah elit dengan status tinggi. Mengapa mereka harus membuang waktu berbicara dengan kotoran yang menumpang? Simon dan Lilian benar-benar terperangah. Semua orang ini mewakili Buckwood, serta keseluruhan lingkaran sosial elit Southlight. Di depan orang-orang seperti itu, Simon dan Lilian bahkan tidak punya hak untuk membuka mulut. Selain itu, mereka tidak berpikir Harvey bahkan akan menyinggung tokoh-tokoh besar seperti ini. Sepertinya kebencian mereka terhadap Harvey juga cukup dalam. Tetap saja, ini adalah pertama kalinya Simon dan Lilian mengetahui siapa sebenarnya teman kaya Harvey itu. Untuk siapa Harvey mengemudi? Ternyata, itu adalah Prince York. Harvey sedang mengemudi untuk Prince York. Tidak heran dia kadang-kadang akan kehabisan mulutnya. Sebagai bawahan terpercaya Prince York, wajar baginya untuk melakukannya. Tapi seperti yang dikatakan Carson dan yang lainnya, Southlight akan berubah jika Prince York tidak diundang ke upacara perubahan pertahanan yang diadakan sekarang. Tanpa berpikir dua kali, Simon menilai Harvey dan bertanya. Harvey, katakan padaku dengan jujur. Apakah kau mengemudi untuk Prince York? Harvey mengangguk. Aku yang mengemudi. Tetapi jika aku tidak menyukainya, dia akan mendapatkan pengemudi lain. Simon bingung. Kalau saja dia tahu fakta ini sebelumnya, dia akan senang. Dia kemudian bertanya. Apakah Prince York mendapat undangan kali ini? Tidak. Harvey mengatakan yang sebenarnya. Mengapa Prince York bahkan membutuhkan undangan?